Salam Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh berjumpa sekalipun pada masa pandemi. Tapi Dewan Marturia HKBP memberikan kepercayaan kepada kita, khususnya kami para halado yang sedang bertugas melayani untuk ikut serta dalam perlombaan video penginjilan. Sebelum saya menyampaikan video penginjilan, izinkanlah terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Sintua Donald Slitonga. Saya melayani di HKBP Kota Siborong-Borong, Resort Siborong-Borong Kota. Saya ditabiskan menjadi penetua bulan Juli 2011 hingga saat ini. Sampai saat ini saya dipercayakan sebagai Ketua Dewan Kononia, dan atas kepercayaan rekan-rekan periodisasi beberapa bulan yang lalu saya dipercayakan juga untuk sebagai Bestu Resort. Dan puji Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya juga dipercayai oleh rekan-rekan penetua dari distrik 16 Humbang Habisaran untuk menyuarakan dalam sinode Godang yang akan dilaksanakan oleh gereja kita. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang menjelma menjadi manusia dalam diri Kristus Yesus, yang sudah datang ke dunia menyelamatkan kami umat manusia. Bagimu Tuhan pujian hormat kami nyatakan oleh karena kasih setia Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Sekalipun Tuhan, kami saat ini sedang mengalami kesusahan oleh karena virus corona, tapi Tuhan, kami merindukan bahwa pandemi ini tidak menghalangi kami untuk menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan Injil-Mu, menyampaikan isi hati Tuhan, supaya lewat pemberitaan firman Tuhan semakin banyaklah orang yang percaya dan menjadi pengikut Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ajarlah kami, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakailah dia seturut dengan kehendak Tuhan, dan biarlah ini juga boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini yang terambil dari Mazmur pasal 32 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Judul perikop adalah kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema daripada renungan saya hari ini adalah kebahagiaan yang sejati. Pastilah setiap manusia mendambakan kehidupan yang berbahagia, menginginkan hari-harinya disertai oleh rasa kebahagiaan yang begitu
sangat menyenangkan hati. Manusia berjuang siang dan malam, tidak mengenal jerih lelah, dengan tujuan supaya dia berbahagia. Seorang ayah akan mengumpulkan begitu banyak berkat Tuhan untuk seluruh anggota keluarganya dengan harapan supaya anak-anaknya akan berbahagia. Bahkan seorang pelajar dengan tekun belajar mulai dari masa PAUD sampai kepada perguruan tinggi dengan satu harapan, hari tuanya akan mengalami kebahagiaan dengan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Kebahagiaan dalam dunia ini juga bermacam-macam. Ada yang mengatakan berbahagia kalau dia mungkin akan mengumpulkan banyak harta benda. Dia akan mewariskan harta benda kepada anak cucunya, bahkan mungkin sampai 7 keturunan. Mungkin sebagian mengatakan saya berbahagia kalau memang saya memiliki pengetahuan yang cukup dalam. Mungkin sebagian juga saya berbahagia kalau saya dikenal oleh banyak orang. Bahkan mungkin berbagai macam lagi bentuk-bentuk kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya orang Batak yang kebetulan hampir semua jemaat HKBP adalah orang Batak, mempunyai filsafat moloneng martua do sesahalak jelma. Kalau dia ingin berbahagia, orang Batak mempunyai filsafat yang disebut dengan 3H. Hagabiun, Hamoraun, Hasangapon. Hamoraun, Hagabiun, Hasangapon, atau Hagabiun, Hamoraun, Hasangapon. Apa itu Hagabiun? Yaitu ia memiliki keturunan, baik anak laki-laki dan anak perempuan, maranak dok marburu. Maka tidak jarang rumah tangga orang Batak sering bubar, rumah tangga Kristen orang Batak sering bercerai oleh karena kalau dalam rumah tangga mereka tidak mendapatkan yang namanya keturunan atau anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, setelah mereka mendapat anak laki-laki dan anak perempuan, kebahagiaan itu tidak juga selesai. Manusia berjuang kembali untuk mencari yang namanya Hamoraun, Maduma, Sinur Napinahan, Gabi Naniula, Mangomo kapar 33, nek pangkat atau pegawai. Singkat cerita, sukses dalam segala bidang dan dia membawa kepada kemampuan finansial, kemampuan dalam mengumpulkan banyak harta benda yang akan diwariskannya kepada anak cucunya atau generasinya. Itulah Hamoraun. Dan setelah dia mendapatkan Hagabiun Hamoraun, dia juga akan disebut orang yang sangat dia orang yang diberkati menurut dunia. Nah, itulah sederetan kebahagiaan menurut ukuran-ukuran yang ada di dunia ini. Tapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Raja Daud selaku orang yang menurut ukuran orang Batak sudah memiliki kriteria Hagabiun, Hamoraun, Hasangapon. Dia memiliki banyak keturunan. Salah satu anak Raja Daud adalah yang diberkati oleh Tuhan, namanya Amsal Sulaiman, yang memiliki hikmat pengetahuan. Raja Salomo, anaknya Raja Daud. Tetapi Daud tidak katakan, berbahagialah saya oleh karena saya memiliki harta benda, memiliki keturunan yang cukup diberkati oleh Tuhan.
Daud mengatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Kalau dari segi finansial atau keuangan, Daud pastilah orang yang cukup, memiliki harta yang cukup banyak. Karena apa? Karena menurut undang-undang monarki atau kerajaan, seorang raja pastilah memiliki banyak harta. Karena dia cukup membuat peraturan, mengungut pajak, dan rakyat akan memberikan upeti atau mengumpulkan persembahan untuk kebutuhan seorang raja. Jadi dari segi finansial, Daud pastilah berkelimpahan dalam segala harta benda. Tetapi Daud tidak katakan itu ukuran kebahagiaan. Tetapi Daud katakanlah, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, mengapa Daud berani mengatakan itu kepada orang-orang yang percaya? Karena memang Daud mengimani bahwa apalah artinya semua itu. Apalah artinya kalau dia memiliki anak yang begitu banyak, memiliki harta benda yang cukup begitu tidak terhitung, tetapi kalau toh akhirnya dia akan binasa. Kalau toh akhirnya dia akan mengalami penderitaan. Karena apa? Sebagaimana firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 3 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut. Karena dosa membuat manusia akan mengalami kebinasaan atau mati untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang bijak mengatakan bahwa lebih baiklah saya menderita di bumi ini, tetapi saya akan bahagia dalam kehidupan yang kekal. Apa artinya saya memiliki seluruh dunia ini, tapi toh akhirnya saya mengalami yang namanya kebinasaan. Oleh karena apa? Oleh karena dosa-dosa kita. Dosa tidak bisa membuat kita memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu, Daud katakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahan tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Firman Tuhan mengatakan bahwa oleh karena satu orang manusia, yaitu Adam dan Hawa, maka semua manusia di bumi ini mengalami yang namanya adalah dosa, yang disebut dengan dosa keturunan. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak satu pun manusia di bumi ini yang terlepas dari dosa. Oleh karena itu, siapakah yang dapat mengampuni dosa kita? Manusia berjuang, berusaha untuk melakukan berbagai macam cara supaya dia memperoleh hidup yang kekal, menerima pengampunan. Ada banyak orang mengatakan, saya akan beribadah kepada Tuhan, saya akan mempersembahkan sebagian harta saya ini untuk menyucikan dosa saya akan melaksanakan sesuatu najar supaya dosa saya diampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa karena semua manusia sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut, maka tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan umat manusia. Hanya ada satu yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa, yaitu Yesus Kristus. Karena dialah Allah yang datang ke dunia. Dia menjelma menjadi manusia. Dia yang tidak berdosa. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Kalau Daud katakan, sejak dalam kandungan pun aku sudah dikandung oleh dosa dan diperanakkan oleh dosa. Tetapi Yesus Kristus yang adalah Allah Bapa yang menjelma menjadi manusia dikandung oleh Roh Kudus. Dia tidak pernah melakukan dosa. Ketika dia dicobai oleh iblis 3 kali, iblis lari terbirit-birit, tunggang langgang meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena Roh Tuhan ada pada dia. Dan sampai pada di kayu salib,
ia mengerjakan karya keselamatannya. Sekalipun dia mengatakan, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi oleh karena ketaatannya kepada firman Tuhan untuk melakukan proses penebusan kita dari dosa, dia katakan, bukan kehendakku Bapa, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, hanya Yesuslah yang dapat menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal? Kembali saya katakan, tidak ada gunanya Bapak Ibu. Kalaupun kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini itu hanya kebahagiaan yang sangat sementara. Kebahagiaan yang sifatnya sesaat. Tetapi kebahagiaan yang kekal adalah kehidupan yang di sorga. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan, Tuhan izinkan kepada kita, Tuhan masih memberikan napas kehidupan, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Dia adalah sang penebus dosa manusia. Daud katakan, berbahagialah manusia yang kesalahan tidak diperhitungkan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ciri-ciri manusia yang berdosa adalah manusia selalu menyembunyikan kesalahan. Tetapi di hadapan Tuhan, tidak satupun manusia yang dapat menyembunyikan kesalahannya. Karena Allah kita, Allah yang Maha Tahu, Allah yang serba mengetahui isi hati kita. Oleh karena itu, supaya kita memperoleh yang namanya keselamatan, kehidupan yang kekal, yaitu satu, kita harus sujud di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Mengaku bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Menyatakan bahwa hanya Yesuslah yang dapat menyelamatkan kita dari dosa. Oleh karena itu, mintalah pengampunan kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepada Tuhan Yesus, menyatakan bahwa saya orang yang seharusnya mati binasa. Saya yang seharusnya dicelakakan, masuk ke dalam api neraka. Tetapi Engkau Tuhan mau menggantikan saya di kayu salib. Itu adalah anugerah Tuhan. Sebagaimana Daud juga mengaku dosa. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ciri-ciri manusia yang masih hidup di dalam dosa adalah kehidupan yang tidak berbahagia. Selagi dia menyembunyikan dosa, ada rasa ketakutan, ada rasa kecemasan, ada rasa bimbang, ada rasa yang ketakutan yang sangat begitu besar dalam hidupnya. Sama halnya dengan Daud, ketika dia menyimpan dosa, dia tidak pernah mengalami damai sejahtera. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya sekecil apapun dosa kita, kita harus datang kepada Sang Penebus dosa. Firman Tuhan katakan, sekalipun dosamu merah seperti bulu, akan putih seperti bulu domba. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan, sejauh timur dari langit, sejauh bumi dari langit, sejauh barat dari timur, demikianlah Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Asalkan kita mau mohon pengampunan dosa yang daripada Tuhan. Tuhan itu Maha Kasih. Ia tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi Tuhan merindukan kembalinya orang daripada kesalahan atau kesilapannya. Sebagaimana dalam kitab Injil, Tuhan membuat perumpamaan sebagaimana anak yang hilang itu.
Anak yang hilang itu mengatakan, aku sudah berdosa kepada Bapa. Aku sudah melakukan perbuatan yang tidak patut. Aku akan kembali ke rumah Bapa. Aku akan minta ampun. Dan dia yakin percaya bahwa Bapaknya mengampuninya. Bapak Ibu, ketika orang mengakui dosa, ketika orang minta maaf, minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan dengan senang, malaikat di sorga bersorak-sorai oleh karena orang itu bertobat dan mau menerima Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita semua adalah orang yang berdosa. Tak satu pun di antara kita yang tidak lepas dari dosa. Oleh karena itu hanya satu yang bisa menyelamatkan kita, yaitu Yesus, Sang Penebus dosa manusia. Maka oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan Yesus, berlutut di hadapan Dia, sujud mohon pengampunan dosa, dan Tuhan Yesus akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Sama halnya dengan Daud. Daud mengaku dosa ke hadapan Tuhan. Sekalipun upah dosa adalah maut, tetapi orang yang mengakui dosanya ke hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita hari ini adalah kebahagiaan sejati. Bahagia kita apabila dosa kita diampuni. Berbahagialah kita apabila nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Berbahagialah kita oleh karena upah kita besar di surga. Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang berbahagia Bapak Ibu? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang sukses dalam kehidupan ini? Sukses dalam kehidupan di dunia ini menurut firman Tuhan bukanlah sukses menurut apa yang dipikirkan oleh manusia. Tetapi menurut firman Tuhan adalah dia sukses apabila dia sudah mendapatkan kehidupan yang kekal, kehidupan yang selama-lamanya, yaitu surga. Oleh karena itu, selagi Tuhan masih beri kesempatan kepada kita, selagi Tuhan memberikan kepada kita napas kehidupan, selagi Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk datang, sujud, menerima Tuhan Yesus Kristus, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan selamat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sungguh bahagia apabila kita menjadi anak-anak Tuhan. Ketika kita dengan hati yang hancur lebur mengatakan bahwa Tuhan ampuni aku, terimalah aku sebagai anak-Mu. Sebagaimana anak yang hilang itu juga sujud di hadapan Tuhan, di hadapan Bapaknya. Bapa, aku sudah berdosa terhadap Engkau. Maka begitu besar hatinya sang Bapa itu menyuruh para pelayan-pelayannya, mari kita mengadakan pesta. Anak yang hilang itu sudah dikembalikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah semua kita orang yang sudah berdosa, sebagaimana dikatakan dalam buku NDHKBP, ketika kita di dalam acara tahun baru nang pat nang mata nang pamangan luhut masalah dohape, tidak satu pun kita manusia yang tidak berdosa. Oleh karena itu mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, mohon ampun, dan ketika kita dengan hati yang hancur datang ke hadapan Tuhan, menerima Tuhan, ketika itulah kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan setelah itu Roh Tuhan, Roh Kudus dimateraikan kepada orang-orang yang sudah menerima, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka hidupnya akan berkelimpahan dalam damai sejahtera. Dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Dia menjadi Kristen-Kristen yang sejati. Kristen-Kristen yang sejati adalah Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia akan berbuah, menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesabaran, ada damai sejahtera. Maukah Bapak Ibu sekalian
menjadi orang yang berbahagia dalam hidup ini, orang yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mengisi hidup ini dengan perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki, yaitu orang yang memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka ketika itulah malaikat Tuhan mencatat kita menjadi ahli waris dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, kesempatan kita hidup di dunia ini terbatas. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, lusa. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya akan berusia 100 tahun lagi, atau mungkin 1 jam ke depan pun tidak satu pun kita mengetahui. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, selagi ini adalah masa kasih karunia, marilah kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka damai sejahtera yang daripada Allah yang melampaui akal dan segala pikiran kita itu akan menyertai kita. Kita akan menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan akhirnya kita juga akan dipakai oleh Tuhan untuk membangun kerajaan sorga. Melalui hidup kita, kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan lewat hidup kita, nama Tuhan akan dimuliakan. Dan semakin banyaklah orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah kita menjadi orang yang berbahagia? Sudahkah kita menjadi Kristen yang sejati? Sudahkah kita pemilik kerajaan surga? Sudahkah nama kita tercatat dalam kitab kehidupan? Mari Bapak Ibu, ambil keputusan, ambil satu sikap, ambil satu tindakan menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sejati. Kalau kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, kita akan menjadi anak-anak Allah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah firman Tuhan bekerja melalui Roh-Mu yang kudus. Hamba yang terbatas Tuhan untuk menyampaikan, berkati Tuhan apa yang boleh sampaikan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang sampaikan itu tidak pulang dengan sia-sia, tapi biarlah itu boleh menguatkan bagi orang yang mendengarkannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan Tuhan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Bapa, biarlah apa yang menjadi kepercayaan kami, iman pengharapan kami itu boleh nyata dalam kehidupan kami, dan kiranya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Dikau Bapa, kekal sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Salam, Tuhan memberkati.